Pemirsa jangan lupa untuk mengikuti anjuran dari pemerintah melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya, seperti yang kita lakukan di sini di Do Do It. It. Nah, memang kan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah demi kebaikan buat kita ya. Dan tentunya untuk masa depan anak-anak kita juga. Ya. Kita harus ngajarin yang bagus, yang baik-baik sama anak. Karena kan orang tua semuanya juga pengennya anak-anak dapetin yang terbaik, termasuk soal masalah pendidikan. Nah, Iya, seperti kata pepatah, buat anak kok coba-coba. Lah, Nggak boleh. itu bukan kata Berikanlah pepatah. yang terbaik buat anak kita. betul. Anak aku kan mau masuk SD nih tahun Iya. depan. Anak kan? aku mau masuk SMP. Nah, Anakmu mana? Belum ada. Ya. Belum Ini ada. lagi cari-cari referensi karena walaupun akan masih lama, masih berapa bulan lagi, nggak kerasa tuh ibu-ibu, bapak-bapak bahwa ternyata udah mau kenaikan kelas Iya. lagi, udah mau perpindahan kelas lagi. Saya sama gitu. Tika lagi mencari sekolah buat anak-anak kita ya. Kalau Iya. Kakak Andalan lagi mencari. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Wih, keren. Hebat. Untuk anak-anak sudah saya persiapkan pos-posnya semuanya. Bagus. Tinggal ibunya saja yang belum. Dan anaknya dong tentunya. Lagi mencari calon ibunya ya. Betul. Iya, iya, karena iya. ada yang bilang bahwa kalau misalnya pengen mendapat pendidikannya bagus, sekolahnya harus bagus. Dan biasa sekolah yang bagus itu mahal. Nah, pemirsa harus tahu nih, ini menurut riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya tahun 2019. Jadi di Indonesia ini rata-rata setiap tahun kenaikan biaya pendidikan itu adalah 10%. Wow. Bayangkan berapa banyak yang harus kita keluarkan ketika anak kita sekarang mungkin masih SD, nanti SMP-nya berapa tahun lagi, SMA-nya berapa tahun lagi, Betul. kuliahnya berapa tahun lagi. Puyeng kan? Makanya dari sebaiknya memang dipersiapkan dana pendidikan itu sedini mungkin Yes, gitu. betul sekali. Nah kayaknya nih kalau kakak andalan udah punya nih sesuatu yang akan dimainkan oleh kita yang ada hubungannya dengan pendidikan. Betul. Sebenarnya ini sebuah games ringan, yaitu kalau misalkan kita tidak lahir ketika zaman gadget, pasti tahu yang namanya permainan ABC 5 dasar. Oh tahu dong. ABC 5 dasar. Yang main siapa aja nih? Kita akan bersama-sama tapi ada satu lagi. Ada siapa lagi? Ada Itoku. Itu siapa ya? Itu. Saudara. Saudara. Oh ada? Ada Astrid Tiar. Tiar. Hai Halo Tika, halo Kang Rona. Hai. Dia tuh kayak kelihatan masih remaja ya, padahal anaknya udah 2 ya Neng ya? Udah 2 teh? Udah 2. Udah mau SMA juga kan? Ah belum. Enggak, dong. makanya. Anakmu usia berapa aja Astrid? Aku. Yang pertama 7 tahun, kelas 2 SD. Yang kedua 4 tahun, TKA. TKA. Oke, gimana tentang sekolah si anakmu ini ya? Kamu pasti udah punya dana pendidikan dong buat mereka dong. Baru aja dibuat bekang. Oh, baru aja dibuat. Karena kan gini kan, aku kan waktu tahun 2013 kan aku menjual seluruh aset untuk suami sekolah ke luar negeri. Iya kan, ambil betul, S3. iya benar banget. Jadinya aku kalau tanya tabungan, ini baru merintis nih. Oh, gitu. iya, Karena iya. kita baru sampai lagi di Indonesia tahun 2017. Disitulah anak baru sekolah, suami Iya. juga baru bekerja, aku pun baru bekerja lagi. Jadi ya baru masuk ke 4 tahun lah kami di Indonesia gitu. Jadi dana pendidikan ya dimulai dari nol lagi gitu kan. Iya, 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 Sekarang iya. jadinya sekarang kalau misalnya kita berdua gitu dapat gajian, ya udah langsung ada posnya untuk ke bank yang nggak pakai kartu ATM untuk uang sekolah anak Ya. gitu. Udah langsung gitu otomatis ke sini dulu untuk kesehatan, untuk ini udah pasti lah kayak ada amplop-amplopnya gitu loh kan. Nah, Sip. ini yang jadi pelajaran sih yang bisa diambil dari apa yang dibilangin sama Astrid tadi. Jangan sampai kita jual aset buat anak sekolah. Anak sekolah bagus kita nggak punya rumah. Jangan. Yuk kita main yuk, kita Jangan. jalan yuk. Betul, ini sekarang adalah permainan ringan, bukan untuk anak sekolah tapi waktu kita sekolah. Iya benar. Tapi kita ingat-ingat nih apa yang ada waktu kita sekolah dulu dengan permainan ABC 5 dasar. ABC 5 dasar. Astrid tahu ABC 5 dasar yang? Tahu dong, abis Oke. dasar. Nah, Oke. itu. Oke, kita cobain ya. Oke. 1, 2, ABC 5 dasar. Aku 3 A B C D E D E. Kamu berapa? Aku nol. Oke, apa barang yang ada di kelas? Dari huruf Barang yang ada di dalam kelas. ember. Buat Emang ngepel. ada ember?
Ada buat ngepel kelas Ada dong. piket-piket kelas. Iya guys, Oh, kan iya, ada bener, ember bener, aku bener. pinter. Pagi-pagi sebelum sekolah itu Iya. biasanya. Iya. Apa? Awana? Aduh, barang di kelas apa ya? Envelope? Envelope? Envelope. Bisa, jadi, boleh. bisa jadi. Because I was study in international school Where? in Bandung. Sekolah apa tuh yang internasional school-nya? E-nya apa, Street? Enggaris. Enggaris. Boleh. Boleh lah. Harus pakai Ada di lah. depannya penggaris. Wah, agak susah apa ya? Iya, Oke, iya, oke, iya, lanjut. iya. Ya, oke, selanjutnya. ABC 5 dasar. Aku 2. A, B, C, D. Astrid enggak. D, D. D. Ekstrakurikuler atau Sebutkan ekstrakurikuler atau organisasi yang di sekolah. Dance. Oh, Oh, iya, ada. dance. Ada dong. Dokter kecil. Yes, ada. Iya. Dadu, bola, bukan. Drama. Drama. Ada drama. Juga ada DKM. DKM, iya. betul, anak masjid. Lulus? Tahun Lulus semuanya. Aduh, masa-masa itu ya. Masa-masa yang menyenangkan waktu kita mengalaminya. Tapi kita bersyukur. Iya. Kita sudah melewati masa sekolah. Di mana waktu itu memang kita nggak pernah tahu orang tua kita itu dapat biaya dari mana. Cuma Betul. saya selalu ingat, orang tua saya selalu bilang bahwa untuk sekolah, mama, bapak akan selalu berusaha yang terbaik buat kamu. Kamu nggak usah mikirin dari mana uangnya. Nah sekarang gantian kita yang jadi orang tua. Betul, tapi Gitu loh. kayaknya kita nggak bisa semendadak kayak zaman baheula orang tua Iya. kita. Jadi kita memang harus mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin. Makanya kita mau ngajak ngobrol nih sama pakarnya. Betul, kita akan berbincang. Ini kita udah lama nggak berjumpa Betul, ya. karena beliau ada di Jambi. Beliau ada di Jambi. Kita akan berbincang juga nanti selain sama Astrid ada Pak Jeffrey Ki, Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Apa kabar Pak? Halo, Tika, Rona. Iya. Kabar baik. Sehat selalu ya. Sehat Bapak Amin, juga ya sehat. Pak. Tapi kita Ya, ngobrolnya nanti sama-sama. Nal. Sama Baik, Pak Jeffrey. baik. Pak Jeffrey mau ambil nafas dulu. Ya, Pak Jeff nanti kita ngobrol bagaimana mempersiapkan uang pendidikan buat anak-anak kita ya Pak ya. Siap. Siap. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Do It. Saya sangat kagum ya dengan kakak andalan karena memang banyak orang tua belum mengerti bahwa mempersiapkan dana pendidikan anak itu dari dini. Dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Do It. Dan masih berbicara mengenai dana pendidikan. Iya ya, biaya pendidikan menurut survei tiap tahun di Indonesia naik 10% ya. Sekarang mungkin hari libur, ya anak-anak boleh nggak belajar, tapi orang tua nggak boleh berhenti mikirin biaya pendidikan buat mereka. Betul, karena Ya. cita-cita kan pengennya lebih dari kita, anak-anak pendidikannya. Ya, kita ngobrol lagi sama Astrid ya. Astrid, menurut Ya, Kak. kamu seberapa penting sih arti pendidikan itu? Iya penting banget lah Kang. Itu akan menjadi dasar untuk kita, untuk misalnya untuk kedepannya, masa depan mau jadi apa. Terus, tapi nggak cuma di situ, pendidikan itu menurut aku lebih besar dari itu lagi, membentuk karakter kita, Ya. gimana kita tuh punya kepekaan terhadap sesama lingkungan. Jadi basicnya itu juga harus kuat karena pendidikan bukan hanya dalam keluarga dan agama, tapi juga lingkungan di sekolahan itu mempengaruhi besar untuk perkembangan ke depannya. Pembentukan karakter itu sih Kang yang paling penting buat aku. Iya. Dan seperti dibilang tadi sama Astrid bahwa dia sebetulnya baru memulai untuk mempersiapkan biaya pendidikan. Memulainya susah nggak sih? Ya harus, mau nggak mau, karena itu tadi adalah modal dasar untuk mereka melihat dunia ke depannya seperti apa akan mereka jalani gitu. Jadi ya udah otomatis aja gitu Teh. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapat sebuah pendapatan gitu, udah otomatis aku kurangin Ya. untuk mereka dulu. Jadi kalau misalnya aku harus downgrade diriku ya kenapa enggak gitu. Misalnya yang tadinya aku biasa makan apa, jadi ya udahlah nggak apa-apa demi anak aku yang harus Ya. mengalah. Jadi Iya. aku semuanya untuk anak dulu yang terutama untuk sekolahnya gitu. Karena mungkin ada juga beberapa orang tua yang karena pendidikannya anak masih kecil nih,
Itu kayaknya nggak perlu dari sekarang. Oh, gitu. hati-hati. Itu hati sekali. Jadi udah persiapan dana pendidikan, tapi begitu dapat ada sesuatu yang pengen dibeli, diambil lagi dana pendidikan. Nggak Jadi ngumpul-ngumpul dong. agak susah gitu untuk melakukannya kayaknya. Ya, tadi sih menurut pengakuan kakak andalan memang belum menikah tapi sudah menyiapkan dana pendidikan buat anaknya, betul kan? Betul Coba sekali. kita tanya ke Pak Jeffrey ya, Pak Jeffrey, betul tidak apa yang dilakukan oleh kakak andalan? Memang belum menikah tapi sudah menyiapkan dana pendidikan buat anaknya kelak. Betul tidak? Karena kalau saya sama Tike seolah dipaksa karena Iya. sudah menikah dan sudah punya anak. Sudah keburu punya anak jadi baru mulainya itu. Gimana Pak Jeff? Ya, luar biasa sekali sih. Saya sangat kagum ya dengan kakak andalan karena memang banyak orang tua belum mengerti bahwa mempersiapkan dana pendidikan anak itu dari dini. Bahkan kalau bisa pada saat kita belum menikah atau kita belum punya anak, kita harus merencanakannya. Tadi Kang Ronald mengatakan bahwa BPS sudah jelas datanya mengatakan kenaikan dari biaya pendidikan itu lebih kurang 10% setiap tahun. Ini berarti bahwa dalam waktu 7 tahun biaya pendidikan itu naik 2 kali lipat. Iya. Nah, masihkah kita berpikir bahwa kita tidak perlu mempersiapkan dari dini nih? Karena semakin panjang waktunya, maka yang kita sisihkan bisa menjadi lebih kecil. Kalau sudah mepet, ya jadi berat. Iya betul sekali. Jadi memang dari sedini mungkin kita harus udah mulai mempersiapkan karena waktu itu sempat kepikiran anak pengen sekolah di luar. Sekolah itu lebih baik di dalam. Panas kalau di luar. Maksudnya di luar Indonesia, tapi ternyata begitu tahu negara mana yang dipilih, aku cari negara yang paling murah. Itu pun udah gede banget mesti nyiapinnya Rona karena udah terlambat sebetulnya gitu. Maksudnya kurang cepet gitu pada saat itu. Tapi kakak andalan dipuji sama Pak Jeff nih. Berarti punya tips dong kakak. Nah, jadi kakak andalan ini punya tips untuk merencanakan pendidikan anak sejak dini. Siap. Siap, apa aja nih? Tips yang pertama, tentukan dulu sekolah yang diinginkan. Jadi meskipun sekarang kan ada zonasi Iya, yang seperti itu kan, tapi kita harus tetap menentukan sekolah mana sih yang layak untuk anak saya. Biar ada target ya. Biar ada targetnya dulu. Sekolah negeri kah, swasta kah, Iya, internasional kah, homeschooling kah gitu Betul. kan. Betul, ya. swasta pun swasta yang manakah, seperti itu ya. Selanjutnya baru kita riset soal biayanya. Nah, biar ketakar. Betul, Iya. kesanggupan kita dan Betul. apa yang kita ekspektasikan untuk kita jalani bersama dengan anak kita nanti sekolahnya. Apa yang harus diingat juga nih ya para orang tua, ini biaya itu bukan berarti hanya SPP loh sekolah tuh. Iya. Seragam, Iya, buku, betul. ekstrakurikuler, Oh, iya. banyak perintilannya, nah itu harus dihitung juga gitu loh. Transport. Ih, jangan salah, harus dihitung. Setelah itu, baru yang ketiga adalah evaluasi keuangan kita. Kalkulasikan semua tadi seragam, ongkos, SPP. Sanggup nggak kita untuk bersekolah di situ? Kalau nggak sanggup berarti harus dipersiapkan dari sekarang gitu kan ya. Nah, kalau nggak sanggup makanya kita siapkan asuransi tabungan pendidikan. Itu penting sekali Gitu. sih. Iya. Karena iya. memang ada loh produknya seperti itu. Betul, Iya, betul. iya. Jadi tidak hanya eksidental saja. Betul. Selanjutnya baru kita lihat investasi untuk pendidikan itu. Iya. Gitu. Ya makanya sekarang banyak di antara yang seusia kita kan punya investasi tuh buat anak, Iya. buat sekolah anak. Misalnya dia Betul. punya rumah, punya tanah, buat anak gitu. Iya, jadi investasi untuk anak pun sekarang tidak terlalu global, tapi spesifik memang ada yang khusus untuk pendidikan. Pokoknya investasi mah beragam sih ya dan sesuaikan aja sama kemampuan kita seperti apa Iya. gitu. Astrid, apakah sudah melakukan langkah-langkah tadi, Astrid? Aku sih sudah, tapi aku tidak memakai asuransi kan, belum. Jadi karena sekarang tadi yang dibilang sama Bang Bob, tim sama udah ketiga, berarti yang terakhir itu yang melihat investasi itu aku belum sampai ke situ sih Kak. Jadi baru menyisihkan untuk tabungan aja ya. Betul, menyisihkan Gitu. tabungan tadi aku bilang di awal, jadi aku punya tabungan yang cuma bukunya doang yang untuk anak sekolah, jadi setiap bulan pasti aku harus ada potongan menuju ke situ. Langkah baiknya kalau diasuransikan sekalian ya. Iya, asuransi Gini, harus, gini. investasi juga harus. Kalau mau lebih jelasnya lagi nanti Astrid boleh nanya langsung ke Pak Jeffrey. habis Betul. ini. Ya, bagaimana Oke. caranya kita mempersiapkan dana untuk pendidikan anak-anak kita. Ingat sekali lagi, buat anak jangan coba-coba, berikan yang terbaik buat mereka. Iya, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan lebih dalam lagi mengenai persiapan dana pendidikan. Tetap di Dui.
benar-benar calon kepala keluarga yang sangat baik. Kalau saya punya anak gadis ini, saya pilih ini kakak andalan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan mengenai mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita di Duit. Oke, secara ini adalah akhir pekan, jadi mungkin para orang tua, ayah bunda boleh beristirahat dulu karena Senin sampai Jumat sekarang mendadak menjadi guru juga. Oh, kerjaannya double ya, kerja kantoran dan juga ngajarin anak. Karena anak kan sekolahnya di rumah sekarang. Betul. Sabar-sabar ya. Oke, saya sekarang mau nanya ke Pak Jeffrey. Pak Jeff, kan kalau anak itu sekolah kan dari mulai, sekarang ada dari mulai toddler. Udah mau Iya. toddler sekarang loh. Iya. Toddler, Playgroup. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah ini lebih baik Pak, kita menyiapkan dana pendidikannya itu berjenjang sesuai yang akan dia masukin atau langsung anak saya masih TK nih. Apakah saya udah nyiapkan yang buat sampai kuliahnya itu bagaimana tuh Pak? Ya, ini menarik sekali karena memang kita sebenarnya nggak bisa milih kan mau memilih jenjang mana saja karena kita juga mau anak kita kan belajar dan sekolah sampai jenjang yang tertinggi. Ya. Jadi kita tidak hanya saya siapkan sampai SMP saja, sampai SMA saja tidak. Kita siapkan semua, tetapi kita harus punya perencanaan yang matang, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau anak kita sekarang baru umur 2 tahun nih, kita persiapkan dia untuk masuk SD yang paling dekat. Ya. Kita mungkin bisa langkah berikutnya untuk nanti SMP, SMA, dan kuliah. Jadi kita mesti siapkan secara berjenjang dan ini nanti kita siapkan untuk next-nya lagi, gitu. Kita tahu bahwa kebutuhan untuk SD misalnya 10 juta. Kalau sudah tercapai bukan berarti kita stop, tetap kita lakukan Lanjutkan. untuk persiapan yang akan datang, Ya. gitu. Iya, betul. Buat SMP-nya, SMA-nya. Nah, ini tapi masuk ke masa pandemi nih sekarang ini ya kan bisa dibilang Pak Jeff, jangankan mikirin biaya untuk pendidikan anak saat ini, bahkan kita kesulitan untuk dapetin biaya sehari-hari misalnya. Bahkan ada yang kesulitan untuk dapetin penghasilan. Gimana tuh cara mengatasinya Pak? Benar sih ya, ini kondisi yang memprihatinkan semuanya. Kita tahu bahwa ini terdampak pada semua orang. Tetapi kalau kembali ke tujuan utama kita, kalau kita sudah punya pengaturan pos-pos keuangan yang baik, kita sudah tahu tujuan daripada jangka panjang kita, dan kita sudah mempersiapkannya dengan baik, maka hal ini tentunya tidak akan berdampak maksimal. Ya. Bagaimana mendapatkan income dalam kondisi sekarang itu menjadi perhatian. Bagi kita yang mungkin terdampak oleh kondisi COVID dan pandemi ini, kita juga bisa memilih nih untuk mendapatkan tambahan income, kita bisa mencoba bekerja sebagai tenaga pemasak asuransi. Pekerjaan ini mulia dan juga pekerjaan ini membuat kita belajar sendiri bagaimana kita bisa tahu mengenai financial planning untuk diri kita. Sambil kita juga bisa membantu orang lain agar mempersiapkan keuangannya untuk masa akan datang. Dengan demikian, kita berharap banyak keluarga-keluarga Indonesia ini terhindar dari bencana keuangan dan mereka bisa mencapai impian dan aspirasinya di masa akan datang. Memang semuanya terdampak gitu. Bahkan kita mungkin pekerja hiburan ya Street ya. Kerasa ya Street ya? Yang biasanya Banget, kan? nge-MC kawinan, nge-MC event apa, sekarang kan tidak ada. Nggak Tapi ada. kuncinya tuh sebenarnya adalah pengelolaan keuangan ya. Dan Iya. kalau misalnya memang membutuhkan dan penghasilan tambahan tadi bisa jadi tenaga pemasaran asuransi gitu Betul kan. sekali. Kakak Andalan juga mau tanya nih Pak, mengenai kalau orang yang masih single seperti Kakak Andalan. Kan tadi Kakak Andalan sudah mempersiapkan dana untuk pendidikan anak. Tapi belum tahu berapa persennya gitu. Berapa persen sih Pak Jeff yang Idealnya ya? Idealnya Untuk single ya. untuk ya disisihkan untuk kita yang masih single gitu. Ya, ini luar biasa sekali nih. Ini benar-benar calon kepala keluarga yang sangat baik. Kalau saya punya anak gadis ini, saya pilih ini kakak andalan. Pak Jeff. Iya. Suka Jadi bener deh begini, kalau ngomong. intinya adalah kita harus bisa membedakan dulu antara kebutuhan dan juga keinginan. Itu yang sering saya katakan. Ya. Kita tahu kebutuhan-kebutuhan kita dan begitu kita terima uang, maka sebagian uang itu harus memang kita gunakan untuk kebutuhan. Apabila kita punya sisa, seperti saya katakan sebelumnya, kita harus bisa melakukan simpan atau investasi.
bicara mengenai berapa sih sebenarnya uang yang perlu saya sisihkan untuk biaya pendidikan. Kita kalau masih single, karena biaya kita tidak sebanyak kalau kita sudah berkeluarga, kita bisa sisihkan 10 sampai 20% untuk biaya pendidikan. Nah, kita investasikan kemana? Nah, sekarang kan sudah banyak nih investasi yang bisa kita pilih ya instrumennya. Seperti kita bisa pilih untuk reksadana, kita bisa beli untuk emas, kita juga bisa beli asuransi. Nah, tergantung selera kita seperti apa dan mana yang menjamin kita untuk mencapai rencana kita di masa akan datang, Kakak Andal. Terima kasih Pak Ya, Jeff. ya. Jadi Semakin siap ya Kakak semakin Andalan siap ya. dan semakin dicerahkan. Waduh, ini calon mertua sih langsung kebeli hatinya sama Kakak Andalan Iya. sih. Coba Setuju yang itu, setuju ikut banget. dicerahkan mukanya mungkin Kakak Andalan biar cepet dapat jodohnya ya. Astrid, mumpung ada Pak Jeffrey, mungkin ada yang mau Iya. ditanyain? Ini aku mau nanya nih karena aku beneran belum ngikut asuransi khususnya pendidikan untuk anak-anak nih Pak Jeff. Tapi aku pengen nanya nih, misalnya gini, aku ikut nih sekarang nih asuransi pendidikan misalnya ya. Terus seiring perjalanannya waktu, ya namanya juga sekarang virus di mana-mana kan Pak Jeff. Terjadi sesuatu lah sama ayah atau ibu atau saya atau si amit-amit sih. Itu bagaimana untuk kelanjutannya tuh Pak Jeff? Ya, inilah bedanya instrumen asuransi pendidikan dibanding dengan instrumen tabungan yang lain. Instrumen tabungan yang lain itu benar-benar bicara hanya pengumpulan dana. Berapa dana dikumpulkan untuk biaya pendidikan anak kita dan tidak bicara mengenai proteksi. Kalau asuransi, selain bicara mengenai pengumpulan dana tadi untuk persiapan sekolah, dia juga ada proteksinya. Sehingga kalau ada terjadi resiko orang tuanya misalnya meninggal, sakit atau kecelakaan ya, maka anak ini dipastikan dana yang sudah direncanakan oleh orang tua tadi ada atau tidak ada orang tuanya, dana ini akan dapat dinikmati oleh anak. Nah, ini perbedaannya. Nah, sekarang untuk tabungan investasi dan juga sekaligus ada asuransi untuk biaya pendidikan, yang paling cocok adalah kita pilih yang unit link karena dia berbasis investasi, tapi dia punya proteksi. Di Manulife sendiri kita punya namanya Manulife Education Protector, asuransi pendidikan berbasis unit link yang akan membayarkan pada setiap jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tadi menjawab dan juga memberikan solusi apabila ketidakpastian tadi, bagaimana hidup, sakit, dan kecelakaan kan tidak pasti nih. Iya. Asuransi pendidikan ini memberikan kepastian bahwa apapun yang terjadi, maka anak kita akan tetap mendapatkan dana yang sudah kita persiapkan sejak awal. Walaupun kita tidak bisa atau tidak sempat nih melihat anak kita karena kita sudah mengalami risiko tadi. Aduh, terus terang dengan penjelasannya Pak Jeffrey, aku tuh merinding. Maksudnya anak kita tuh akan terjamin loh kehidupannya, pendidikannya, Betul. walaupun kita udah nggak ada gitu. Gimana, Trit? Jadi penting banget tuh kayaknya. Langsung kepikiran lah kan, langsung kayak wah bener juga harus segera gitu ya, jangan sampai tersia-siakan dan terlambat. Ya, Betul, karena betul, yang betul. namanya resiko hidup bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja Pak Jeff ya. Iya. Makanya kita Betul. harus melindungi diri kita, ya kan? Betul, seperti Setuju. ada pepatah yang mengatakan berasuransi janganlah ditunda-tunda. Betul. Asuransi Janganlah ditunda-tunda. Itu kayak lah. Jadi itu Bapak Ibu, Mama Papa, Ayah Bunda. Ayah Bunda, Father Mother ya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin melakukan perencanaan finansial pendidikan. Karena kita sebagai orang tua bukan hanya harus siap mental aja, tapi yang terpenting juga adalah kita punya kesiapan finansial. Ya, siap mental dan finansial ya. sekali. Jadi selamat berjuang Astrid, ini saling menyemangati karena aku pun berjuang, Tiga pun berjuang, Kakak Andalan pun berjuang meskipun Betul. belum ada Iya. partner berjuang Betul. ya. Pak Jeffrey terima kasih. Ini penting Terima banget kasih. dan berguna banget apa yang disampaikan tadi mengenai dana Baik. pendidikan Astrid ya. terima kasih juga ya. Salam Terima buat kasih, suami dan Kak. anak-anak ya. Bye-bye. Ya Astrid, Pak Jeff terima kasih. Nah, pemirsa kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silahkan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metro_tv. Nanti kami akan bahas di episode mendatang. Iya, jadi daripada weekendnya sia-sia, mending ada isinya dengan nonton Duit. Ketemu lagi minggu depan. Pakai lagi.
dipersembahkan oleh